Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perjalanan umat Islam pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tonton sampai habis ya. Nah, jadi teman-teman kita akan mulai membahas tentang kondisi umat Islam pada masa awal masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi awal masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tahun 1942. Nah, pada saat itu Jepang langsung menyerang wilayah Tarakan atau wilayah Kalimantan Timur. Karena di wilayah tersebut terdapat banyak sekali ladang minyak dan Jepang ingin menguasai minyak tersebut untuk kepentingan perang dunia keduanya. Karena Jepang ingin menguasai minyak di wilayah Indonesia tersebut, makanya Jepang menyerang di wilayah Tarakan tersebut. Nah, pada saat itu Belanda masih menguasai wilayah Indonesia tersebut. Nah, ketika Jepang menyerang, Belanda mencoba bertahan pada perang itu, namun kekuatan Jepang terlalu besar dan Belanda pun akhirnya kalah. Nah, Jepang kembali menyerang kota Balikpapan pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Nah, yang dimana Belanda juga kalah lagi dalam pertempuran tersebut. Nah, pertempuran yang ketiga itu yaitu di pertempuran Laut Jawa namanya pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 1 Maret 1942, yang dimana Jepang melawan para sekutu Belanda yaitu Inggris, Australia, dan Amerika. Nah, pada saat itu Jepang juga menang lagi yang dimana Jepang sangat kuat dan Belanda mengaku menyerah pada peperangan Laut Jawa tersebut, yang dimana Jepang menandatangani surat perjanjian Kalijati namanya, sehingga untuk pertama kalinya dalam 350 tahun Belanda akhirnya hilang dari Indonesia. Nah, setelah peperangan tersebut akhirnya Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia. Awal kedudukan Jepang pada Indonesia itu awalnya muka Jepang itu ramah dan manis pada saat menduduki wilayah Indonesia, yang menyebabkan umat Islam itu mempunyai harapan baru. Karena pada saat kolonial Belanda menjajah itu mereka serba dibatasi, acara keagamaan dibatasi, organisasi-organisasi Islam banyak yang tidak diizinkan untuk berkembang, dan madrasah pesantren pun tidak diizinkan untuk berdiri. Sedangkan ketika Jepang menduduki wilayah Indonesia itu, Jepang memberikan kebebasan penuh untuk melakukan hal-hal yang dibatasi tersebut pada masa Belanda. Itu yang membuat umat Islam merasa ada harapan baru ketika Jepang menduduki wilayah Indonesia. Nah, Jepang memberikan kebebasan kepada umat Islam itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia, karena Jepang tahu rakyat Indonesia itu mayoritasnya adalah umat Islam, sehingga untuk menguasai wilayah Indonesia dia harus menguasai umat Islam. Sehingga
pada waktu itu para ulama diberikan posisi untuk memimpin negara. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama pun diizinkan untuk berkembang. Kemudian madrasah dan pesantren juga didukung oleh Jepang. Pemuda Islam pun dilatih lewat Hizbullah dan Sabilillah. Sehingga banyak rakyat awalnya merasa Jepang itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan kolonial Belanda. Nah, setelah beberapa bulan lamanya Jepang menduduki wilayah Indonesia, akhirnya akhirnya umat Islam merasakan wajah jahat Jepang, yang dimana Jepang mengadakan romusa, yaitu rakyat disuruh kerja paksa tanpa diupah dan tanpa kembali dengan kepastian. Pangan pun langka, hukuman keras, penangkapan ulama yang kritis, kebebasan bersuara tidak ada, sehingga rakyat menderita kelaparan. Nah, pendudukan Jepang tersebut membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Namun tanpa sadar, Jepang itu justru membuat ruang yang dulu tidak pernah diberikan Belanda, yaitu tokoh pergerakan diberi kesempatan untuk memimpin, pemuda Indonesia dilatih militer, dan kesadaran nasional tumbuh semakin kuat, dan organisasi-organisasi nasional pun berkembang. Semua ini menjadi modal tak langsung menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sinilah muncul beberapa kebijakan-kebijakan Jepang terhadap umat Islam kepada negara Indonesia. Nah, benar teman-teman. Jadi ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, mereka itu mulai menerapkan kebijakan-kebijakan untuk umat Islam di Indonesia. Akan tetapi kebijakannya itu kelihatannya seperti mendukung umat Islam di Indonesia. Tetapi itu sebenarnya adalah untuk kepentingan Jepang sendiri, untuk kepentingan politiknya. Jadi kebijakannya itu ada kebijakan politik, yang kedua ada kebijakan pendidikan, dan yang ketiga ada kebijakan sosial. Jadi kebijakan politiknya Jepang terhadap Indonesia itu yang pertama yaitu organisasi Islam. Organisasi Islam yang didirikan organisasi Islam yang pertama itu yaitu MII, Majelis Islam A'la. Itu Jepang mengaktifkan kembali MII ini untuk memobilisasi umat Islam. Namun MII justru memanfaatkan untuk kepentingan seperti Bait al-Mal untuk kepentingan umat. Jadi karena Bait al-Mal ini dianggap sudah terlalu mandiri karena terlalu mandiri, jadi MII ini dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 24 Oktober 1943. Dan organisasi Islam yang kedua yaitu Masyumi. Sebagai gantinya Jepang membubarkan MII, Jepang mendirikan Masyumi pada tanggal 22 November 1943 dengan ketua Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masyumi menjadi salah satunya organisasi Islam yang resmi dan berhasil menyatukan NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat Islam lainnya sehingga politik Islam semakin kuat. Organisasi yang ketiga yaitu Shumugu atau Shumuka. Jadi Jepang membentuk Shumugu atau Shumuka di daerah untuk mengontrol ulama serta memasukkan mereka ke birokrasi. Itu merupakan bagian dari strategi Nippon's Islam Grassroots Policy, yaitu memanfaatkan tokoh muslim sampai tingkat desa. Dan kebijakan politik Jepang terhadap umat Islam yang kedua yaitu militerisasi. Militerisasinya itu Jepang memberi pelatihan militer untuk pemuda Islam yang disebut yaitu Hizbullah, Barisan Allah. Jadi ini didirikan pada akhir 1944, dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Anggotanya itu banyak dari kalangan santri. Terus tujuan Jepang ini memanfaatkan Hizbullah untuk menghadapi sekutu gitu. Namun bagi umat Islam, Hizbullah menjadi cikal bakal ketentuan bersenjata setelah kemerdekaan. Dan yang kedua, kebijakan Jepang terhadap umat Islam Indonesia yang kedua itu yaitu pada bidang pendidikan. Jadi kebijakannya di pendidikan itu yang pertama nipponisasi dan kurikulum. Jepang menghapus diskriminasi pendidikan dan membebaskan madrasah tetapi menerapkan nipponisasi, yaitu pelajaran militernya itu lebih banyak. Terus bahasa Belandanya itu dihapus, nggak ada yang boleh pakai bahasa Belanda. Dan yang ketiga pelajaran agamanya itu juga dikurangi. Dan yang kedua yaitu upacara Seikeirei. Upacara Seikeirei ini yaitu menyembah ke arah Tokyo. Jadi semua pelajar dan pegawai itu diwajibkan membungkuk 90 derajat seperti ruku. Itu menghadap ke Tokyo untuk menghormati kaisarnya. Jadi upacara Seikeirei yang bungkuk sampai 90 derajat seperti ruku itu ditentang oleh ulama.
Jadi ulama yang menentang itu termasuk yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menentang karena syair ini dianggap syirik, menyekutukan Allah. Beliau bahkan karena menentang upacara syair ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sampai sempat ditahan selama 4 bulan oleh Jepang. Itu menunjukkan kuatnya resistensi umat Islam terhadap Jepang. Dan kebijakannya yang ketiga yaitu kebijakan sosial. Jadi kebijakan sosialnya itu ada yang pertama Jugunlanfu dan Romusha. Jadi Jugunlanfu ini wanita-wanita di Indonesia itu dijadikan seperti menghibur. Jadi seperti menghibur Jepang, militer Jepang. Yaitu Jepang ini memaksa atau menipu perempuan termasuk remaja untuk dijadikan jugunlanfu. Yaitu jugunlanfu ini pekerja seksual bagi militer Jepang. Jadi ini itu adalah bentuk eksploitasi sosial paling keji khusus terhadap perempuan selama pendudukan Jepang. Yang kebijakan Romusa. Jadi Romusa ini kerja paksa besar-besaran untuk lelaki Indonesia seperti proyek militer, membangun rel kereta, jalan, dan infrastruktur Jepang. Jadi Jepang ini mengatakan kepada pemuda-pemuda itu ini berkedok sebagai pahlawan ekonomi, tetapi praktiknya itu sangat brutal, menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian besar-besaran. Jadi karena kebijakan-kebijakan Jepang terhadap umat Islam ini itu menimbulkan beberapa reaksi terhadap umat Islam. Jadi, respon umat Islam itu tidak satu suara. Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, pada awalnya itu bangsa Indonesia atau masyarakat Islam Indonesia itu menyambut Jepang dengan sedikit harapan, yang dimana karena Jepang itu datang dengan slogan saudara tua. Yang dimana ketika itu Jepang itu membuka atau memberi ruang untuk belajar keagamaan, kemudian memberikan beasiswa ke Jepang, terus memberangkatkan orang haji dan membangun masjid di Tokyo. Yang dimana Jepang itu tentunya melakukan semua itu dengan tujuan untuk karena mereka tahu bahwa umat Islam di Indonesia itu memiliki kekuatan yang kuat dan anti kolonialisme, dan itu tujuan Jepang akan memanfaatkan orang-orang di Indonesia itu untuk berperang dengan Asia Tenggara. Di balik semua kebijakan Jepang itu kebijakan Jepang itu tidak jauh berbeda dari pada Belanda, yang dimana Jepang itu tidak mau partai politik Islam itu berkembang. Mereka itu menginginkan dan membubarkan semua partai politik Islam di Indonesia, yang dimana pada akhirnya umat Islam itu menyetujui bahwa partai politiknya itu dibubarkan. Akan tetapi para ulama itu tetap waspada dengan kebijakan itu, yang dimana karena para ulama telah melihat bahwa Jepang itu sudah mulai berusaha menanamkan ajaran Shintoisme atau meniponkan bangsa Indonesia. Ketika kebijakan Jepang semakin keras, termasuk pemaksaan Skenkere, terus kemudian kerja paksa Romusa, terus pembatasan dakwah, yang dimana ini memunculkan pemberontakan besar-besaran, yang dimana ada di Aceh yang dipimpin oleh Tunku Abdul Jalil. Ia memimpin pemberontakan besar untuk melawan Jepang. Kemudian ada juga di Singaparna. Di Singaparna itu tokoh pemimpinnya ada Kiai Haji Zainal Mustafa, dan di tempat-tempat lain juga banyak ulama dan rakyat melakukan pemberontakan kecil maupun besar, yang dimana pemberontakan ini dilakukan untuk mempertahankan dan melawan para Jepang, yang dimana mereka melakukan pemberontakan ini untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Dan pada akhirnya yang dimana Jepang datang dengan janji-janji manis dengan harapan baru, dan pada akhirnya itu Jepang menerima respon dengan dua respon dari umat Islam, yang dimana respon keras dari ulama dan para santri, dan kemudian respon lunak yang dimana dilakukan melalui organisasi-organisasi resmi untuk memperkuat umat. Kedua respon ini membawa umat Islam menjadi kekuatan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi seperti itulah perjalanan selama masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Mulai dari masa awal yang sulit dan kebijakan Jepang yang penuh kepentingan, Sampai respon umat Islam yang berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia. Lanjut.
your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light